Jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kau mulia, Kau yang layak disembah, Kau yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kuduslah namamu, kuduslah namamu Tuhan. Haleluya, kami tinggikan namamu di atas segalanya. Haleluya, Yesus Tuhan, kami sanjung namamu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah God of Wonders. Dan kewonderan Allah ini, keajaiban Allah ini, bukan hanya ditampilkan atau tampak dalam kekuasaannya yang dahsyat dan sebagainya, tapi juga tampil di dalam kasih-Nya. Nah, untuk itu mari kita akan lihat bersama-sama ya di dalam Efesus pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Mungkin sampai di sini dulu pembacaan kita. Di sini kita melihat inilah keajaiban kasih Allah. Sebetulnya kalau kita berbicara mengenai kasih Allah, maka kita berbicara mengenai sesuatu yang universal, menyeluruh, dan mungkin tidak akan habis-habisnya. Ada sebuah lagu yang mengatakan betapa kasih Allah itu tidak terduga dan tidak bisa diprediksi dalamnya. Bahkan kalau misalnya seluruh kayu yang ada di dunia ini dijadikan pena atau pensil atau pena ya, dan lautan ini dijadikan tintanya, maka kisah tentang kasih Allah itu tidak habis-habisnya. Semuanya habis, penanya habis, tintanya habis, tapi kasih Allah belum selesai. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang agapi. Di dalam bahasa Yunani ada beberapa istilah mengenai kasih. Tapi yang dipakai dalam perjanjian baru hanya 2. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi kita jangan keliru. Seringkali mengucapkan, di dalam Alkitab kata kasih itu bahasa aslinya ada 4 atau 5 dan seterusnya. Enggak. Cuma dipakai 2 istilah, yaitu agapi dan filia. Nah, di luar perjanjian baru, bahasa Yunani memang ada. Nah, jadi kita lihat di sini ya bahwa kasih Allah itu adalah kasih agapi. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bagaimana kasih agapi itu
sesuatu yang wonderful, sesuatu yang ajaib. Kalau kita berbicara mengenai kasih, maka hampir semua yang disebut kasih atau cinta itu selalu ada timbal baliknya. Kita mengasihi sesuatu, seseorang, atau apapun, itu ada timbal baliknya. Termasuk mengasihi atau mencintai uang, itu pun ada timbal baliknya. Karena uang ini nanti bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan, memuaskan kita. Coba kalau itu kertas biasa, enggak ada cinta akan kertas, enggak ada. Adanya cinta akan uang. Ya, karena uang ini bisa menyenangkan, bisa memuaskan. Dengan uang kita bisa beli nasi rawon dan kenyang. Tapi dengan kertas kita tidak bisa dapat apa-apa. Nah, jadi saudara sekalian, hampir semua sesuatu yang berkaitan dengan kasih atau cinta itu selalu ada timbal baliknya. Tapi kasih Allah yang agapi ini, ya, tulisan Yunaninya itu dibaca agapi, ya, dalam bahasa Yunani. Nah, seringkali digembar-gemborkan sebagai agape, tapi sebetulnya pengucapan yang benar adalah agapi. Ya. Nah, kasih agapi ini tidak seperti itu tadi. Justru kasih agapi ini ya berbeda dari kasih-kasih yang lain, cinta yang lain yang ada di dunia ini. Dalam hal subjek objeknya. Contohnya tadi, kita cinta akan uang, mengasihi uang. Ya, tidak perlu disangkal. Memang semua orang suka akan uang, mengasihi uang. Asalkan firman Tuhan katakan, jangan menjadi hamba uang. Ya. Karena cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Yang harus kita cintai adalah Yesus. Ya. Kita perlu uang, tapi jangan sampai kita terjebak di dalam cinta akan uang ini. Ya. Itu juga dikemukakan dalam surat Efesus ini pasal yang ke-6. Ya. Nah, contohnya, cinta akan seseorang, cinta akan benda, atau tadi contoh uang tadi, karena dianggap uang ini bisa menyenangkan. Dengan kata lain, uang ini adalah korban atau sasaran. Dia adalah objek dari seorang individu. Mengasihi seseorang, misalnya seorang pria mengasihi perempuan, ya, jatuh cinta kepada seorang perempuan. Karena apa? Karena dia melihat ada sesuatu yang bisa memberikan imbal balik kepada dirinya. Itulah sebabnya yang dicintai itu mesti yang bisa menyenangkan dia, misalnya dari segi kecantikannya, keelokannya, rupawan, dan macam-macam hal. Tapi coba, kalau semuanya ini tidak ada, tidak elok, tidak rupawan, dan sebagainya, tidak mungkin ada yang disebut cinta itu. Begitu juga dengan uang ini. Kalau uang ini nggak laku, tidak akan ada orang yang mau menggunakan ini. Uang itu adalah objek. Jadi, di luar agapi, kasih yang ada itu adalah kasih yang menjadikan korban.
menuntut korban. Tapi kasih agapi sebaliknya, yaitu kasih Allah ini, ya, itu kasih yang berbeda. Bukan kasih yang menuntut korban, tapi kasih yang berkorban. Nah, ini luar biasa ini. Inilah kasih Allah, inilah kasih agapi. Ya, kalau kita lihat dalam ayat yang keempat tadi, dikatakan di dalam bahasa aslinya, Ode theos plusios on en eli, diatin polin agapin aftu, en igapisen imas. Ya, jadi polin agapin, kasih yang besar, kasih agapi dari Allah ini. Itu kasih yang berkorban, bukan kasih yang menuntut korban. Dikatakan oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih yang berkorban tadi. Nah, itu dikaitkan dengan ayat yang kelima yang mengatakan demikian. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Wah, ini berkaitan dengan kematian, kehidupan, hidup dan mati. Wah, ini luar biasa. Kalau sesuatu itu sudah berbicara tentang hidup dan mati, ini sesuatu yang serius. Ini bukan sesuatu yang asal-asalan. Ya. Dan dikatakan oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Nah, keselamatan lagi di sini. Ini sesuatu yang sebetulnya sangat dalam dan harus kita mengerti. Nah, singkatnya, manusia itu sebetulnya mati di hadapan Allah. Mungkin sudah katakan, loh saya hidup kok, gimana saya bisa mati? Iya, di hadapan Allah kita ini mati. Karena kematian atau mati itu sebetulnya berbicara mengenai separation. Bukan sesuatu yang mati itu sekedar tidak bisa gerak aja. Oh, benda mati tidak bisa gerak. Oh, manusia mati sudah tidak bisa bergerak. Tampaknya demikian, tidak bergerak. Tetapi sebetulnya makna sebenarnya dari kematian itu adalah separation. Jadi kalau dikatakan manusia ini mati di hadapan Allah, itu berarti dia itu separate, terpisah dari Allah. Inilah yang disebut mati. Sejak awal zaman Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, mereka ini makhluk yang hidup, tidak mati. Artinya mereka ini bisa berkomunikasi dengan Allah, ada hubungan intim dengan Allah. Apalagi manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah, semitra dengan Allah. Mitranya Allah, ya, partnernya Allah. Ada hubungan yang intim di sini. Tapi setelah manusia melanggar perintah Tuhan, yaitu dengan memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, yang sudah Tuhan peringatkan, ternyata dilanggar, dan setelah mereka memakannya, mereka mati. Seperti dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mati di sini adalah separate, terpisah dari Tuhan. Nah, jadi kalau dikatakan kita ini sebetulnya mati, itu karena kita ini terpisah dari Tuhan. Separate. Dosa sudah memisahkan kita. Bila sebab itu dikatakan, kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita.
Ya. Di dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai paraptoma. Kesalahan kita, dosa kita, dosa sudah membuat manusia terpisah dari Allah. Nah, mati terpisah dari Allah, ya artinya tidak bisa hidup dengan baik. Karena terpisah dari Allah, terpisah dari sumbernya. Sumber kehidupan, sumber berkat, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, dan seterusnya terpisah. Tetapi kasih Allah itu sudah membuat kita ini dikatakan dihidupkan bersama Kristus. Artinya keterpisahan tadi kemudian dipersatukan kembali, diperdamaikan melalui Kristus. Nah, lalu mungkin kita bertanya, wondersnya di mana? Keajaibannya di mana? Kasih yang ajaib itu di mana? Begini, setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari Allah, dikatakan mati. Dan ini adalah keadaan yang paling buruk, keadaan yang paling menyedihkan, keadaan yang paling sengsara, keadaan yang paling serba terjelek semuanya. Kotor, najis, dan sebagainya. Karena dosa dan seterusnya. Tapi Allah itu Allah yang mengasihi dengan agapao. Agapi tadi, kasih agapi. Yaitu kasih yang berkorban, bukan kasih yang menuntut korban. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Coba, tadi kita sudah bicarakan bahwa hampir semua kasih itu adalah kasih yang menuntut korban, di mana objeknya itu dijadikan sesuatu yang bisa menyenangkan. Nah, sekarang Allah ini berhadapan dengan orang yang mati, yang sudah terpisah dari Allah, yang sudah terburuk, paling buruk sudah. Paling buruk, paling menderita, paling najis, dosa sudah membuat semuanya paling buruk. Nah, lalu apa sebetulnya keuntungan Allah untuk mengasihi manusia ini? Kalau kita suruh pilih, misalnya ada uang baru dan uang yang sudah kumel, jelek, ya pasti pilih uang baru. Tidak mungkin pilih uang yang kumel. Ya itu kasih yang ada atau cinta yang ada di dunia ini. Suruh pilih, jadi nanti yang masih muda, cantik untuk diperistri daripada yang sudah nenek-nenek, keriputan dan seterusnya. Ya pasti milih yang muda lah. Itu bukan agapi, itu kasih duniawi. Tapi kasih ilahi berbeda. Ketika Allah memandang manusia, tidak ada yang bisa dipandang. Manusia berdosa, keadaannya buruk, perilakunya buruk, mati lagi. Tapi Yesus berkenan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kasih Allah, agapi itu. Nah, di sini kita lihat keajaibannya. Jadi kasih Allah itu betul-betul ajaib. Tidak menuntut apa-apa dan bahkan tidak dapat apa-apa sebetulnya. Yang dikasihi semuanya berdosa semuanya. Nah, itulah sebabnya di akhir dari ayat 5 tadi dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, jadi keselamatan ini adalah karena anugerah, kasih karunia, bukan karena
kebaikan kita. Tidak ada baiknya sama sekali. Nah, baik. Di sini kita melihat inilah keajaiban kasih ilahi, kasih Allah. Mari kita bersyukur untuk menyaksikan bahwa Dia Allah yang penuh kasih. Allah yang sangat mengasihi kita, dan jangan pernah kita berpikir Allah tidak mengasihi kita. God of wonders, mengasihi dengan kasih yang ajaib. Sekalipun kondisi keadaan kita seperti ini, tapi Allah tetap mengasihi kita. Dan nanti lihat, kasih Allah itu adalah kasih yang berkaitan dengan kuasanya, akan menyatakan mujizatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Sepanjang hari ini kami semuanya diberkati berkelimpahan, kami sehat. Kuasa darah Yesus melindungi kami semua. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.